namanya SOP 100 plus atau Salmon Ovary Peptide 100 plus. Produk yang ini memang demikian topnya, sehingga pada saat presentasi juga diletakkan lebih ke belakang. Karena apa? Karena ini sudah dari beberapa saat yang lalu ini sudah benar-benar menghebohkan, kalau istilah kita menghebohkan dunia persilatan di Indonesia gitu ya. Karena apa? Wah, sangat canggih sekali. Banyak penyakit yang bisa tertolong dengan konsumsi SOP 100 plus. Lanjut. SOP 100 plus itu disebut marine placenta. Sebenarnya ini hanyalah istilah ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan berpatokan kenapa namanya placenta padahal ikan salmon asalnya itu tidak punya placenta gitu. Karena ini adalah satu istilah yang terinspirasi dari kehebatan placenta manusia gitu. Jadi karena salmon itu siklus hidupnya dua, dia ada di air tawar dan air laut, maka dapat istilah marine karena dia ikan air tawar yang pernah hidup di laut. Itu aneh dan itu unik sekali. Lalu kenapa disebut plasenta ya? Karena kemampuannya benar-benar bisa menandingi kehebatan plasenta yang sudah legendaris dari 400 tahun yang lalu. Karena zaman dulu itu ya orang-orang sudah tahu, entah bagaimana caranya mereka tahu bahwa oh ini ternyata plasenta itu adalah sumber yang bisa membuat muda ya. Karena itu kalau janin itu juga, karena itu kalau zaman dulu orang dia dapat eh, kijang, anak kijang itu biasanya dibelah perutnya lalu diambil janinnya itu ditaruh di arak dan lain sebagainya. Karena mereka tahu inilah obat awet muda. Gitu. Entah bagaimana caranya mereka tahu, tetapi hebat sekali mereka tahu itu. Nah, karena itulah plasenta itu memang sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, SOP karena memiliki kemampuan yang seperti plasenta, maka disebutlah marine placenta. Lanjut. Ya, plasenta itu dilarang. Ini pernyataan Balai POM bahwa tidak boleh ada plasenta yang dapat nomor Balai POM di Indonesia. Tetapi SOP mendapatkan karena sebenarnya dia bukan plasenta, plasentanya hanyalah istilah. Itulah keuntungannya. Lanjut. Dari bahan apa sebenarnya SOP ya atau Salmon Ovary Peptide 100 plus itu dibentuk? Itu sebenarnya dari selaput telurnya ikan salmon. Jadi selaput telur ikan salmon ini diambil lalu diproses secara canggih sehingga ukurannya kecil ya, sehingga nano size, artinya ukurannya sangat kecil, 600 Dalton. Karena itu punya kelebihan lebih mudah dan lebih sempurna penyerapannya. Bahkan bisa diserap oleh mukosa. Karena itu bisa dikonsumsi dengan cara diletakkan di bawah lidah, dia akan lebih cepat masuk ke peredaran darah di tubuh kita. Karena apa? Karena dia bisa menembus mukosa. Karena ukurannya kecil. Jadi ini proses canggih Bapak Ibu ya. Tidak sama dengan Bapak Ibu kalau ke pasar beli telur salmon misalnya dimakan atau beli plasenta yang dimakan, maka hasilnya akan berbeda. Karena selain proses canggih juga ada dikombinasi dengan beberapa eh, ada dikombinasi dengan beberapa zat lain supaya dia efektif. Lanjut. Nah, ini kandungannya ya. Kandungan SOP itu adalah marine placenta, tadi kita sudah singgung ya. Lalu ada nucleic acid, ada elastin, ya, elastin ini untuk kulit, lalu ada hyaluronic acid ya untuk lutut, untuk kulit ya. Ada chondroitin ya untuk lutut, untuk tulang rawan, lalu ada amino acidnya, ada kolagennya dan ada glutationnya. Lanjut. Kalau dilihat kandungannya di breakdown, istilahnya dipecahkan, maka akan terlihat kandungan-kandungan amino acid. Kandungan amino acid ini kalau kita bandingkan antara SOP atau salmon ovary peptide dengan plasenta manusia dan dengan plasenta rusa, itu kelihatan di sini angka-angkanya ya berbeda sekali. Jadi SOP ini bahkan kandungan asam aminonya jauh lebih banyak dan jauh lebih tinggi konsentrasinya. Jadi kalau efeknya lebih kuat itu sangat wajar bahwa lebih kuat daripada plasenta rusa dan plasenta manusia. Ini keuntungan bagi kita ya. Karena tadi dibilang bahwa plasenta itu sudah dilarang dikonsumsi di Indonesia. Jadi dengan adanya salmon ovary peptide tentu menarik ya karena bisa menggantikan fungsinya dan bahkan lebih kuat lagi. Lanjut. Patennya ya sama seperti tadi, seperti Utsukushi, SOP pun memiliki paten. Patennya ada 3 ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, patennya yang pertama adalah dia bisa meregenerasi sel ya. Apa artinya meregenerasi sel? Dia bisa memperbaharui. Jadi sel-sel yang rusak dan mati di tubuh itu akan diperbaharui oleh SOP ini. Karena kita tahu bahwa
tubuh kita itu selnya selalu mati. Tiap hari itu miliaran ada sel mati. Kalau tidak diganti, tentu tubuh kita akan menyusut, ya. Seperti orang-orang yang tua ya, semakin lama semakin bungkuk. Kenapa ya? Karena sel-sel tulangnya sudah tidak terbentuk sebanyak semula ya. Lalu kenapa kulitnya keriput? Ya karena memang sudah tidak terganti juga dengan baik. Jadi banyak sekali proses penuaan terjadi karena regenerasi selnya tidak sempurna. Istilahnya yang rusak 1000 misalnya, kalau dulu masih muda yang rusak 1000 yang siap ganti 2000. Tapi sekarang setelah tua yang rusak 1000 yang ganti misalnya hanya 950. Ya otomatis yang 50-nya mati dan itu akan lama-lama menimbulkan gangguan pada organ tubuh. Kalau organ tubuhnya terganggu, otomatis nanti orangnya pun akan mengalami gangguan. Misalnya jantungnya terganggu. Nah, kalau sudah terganggu 40%, 50% ya pasti orangnya akan mengalami gangguan berat juga, akan kesulitan kalau berjalan dan sebagainya karena jantungnya tidak mampu berfungsi seperti normal. Yang kedua, kemampuannya adalah memperbaiki peredaran pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini bisa diperbaiki. Ini penting sekali karena apa? Karena pembuluh darah inilah sebenarnya yang mengedarkan seluruh makanan maupun oksigen ke seluruh badan. Jadi sangat penting sekali pembuluh darah ini untuk diperbaiki. Karena kalau tersumbat misalnya di otak terjadilah stroke, di jantung terjadi gangguan jantung ya, koroner. Nah, kalau di tangan, di kaki juga tetap terganggu, dimanapun tersumbat akan terganggu. Jadi bisa kesemutan, bisa mati rasa, bisa nyeri bahkan ya. Tidak hilang itu. Jadi pembuluh darah ini seperti jalan-jalan yang ada. Kalau semua jalan hancur kita repot, tidak bisa dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Dan paten yang ketiga sama juga untuk kulit ya. Jadi ini kulit akan sangat terbantu menjadi lebih lembab, lebih halus dan itu akan relatif cepat terlihat biasanya. Lanjut. Ini adalah paten-patennya ya. Jadi paten itu dibentukkan satu pernyataan seperti ini. Kita bisa lihat. Lanjut. Oke, next. Ini uji klinisnya lagi pertumbuhan rambut ya. Bagus sekali. Pada saat kita lihat ternyata rambut itu bisa tumbuh ya. Kita punya banyak testimoni di sini dan salah satu testimoni yang berkesan bagi saya testimoninya Dr. Buana ya. Dr. Buana itu direkturnya Rumah Sakit Kasih Ibu di Gianyar di Bali. Yang dulunya rambutnya botak ya, botak licin ya. Lalu ternyata dalam waktu 5 bulan itu bisa tumbuh mayoritas rambutnya dan menjadi hitam. Nah sebenarnya kalau saya berbicara begini, mungkin Bapak Ibu berpikir, waduh, apa gunanya? Saya nggak apa-apa kok rambut botak, malah kepala saya malah saya botakin gitu. Atau ada yang bilang, wah, jangan sampai rambut saya hitam. Kalau saya senang warna putih malahan seperti itu. Mungkin malah akan saya semir putih misalnya begitu. Nah, saya tidak permasalahkan masalah putih atau hitam atau botak atau tidak. Tetapi yang saya permasalahkan adalah mengapa terjadi demikian. Bapak Ibu lihat bahwa dengan antioksidan yang tinggi ya, dengan kadar oksidasi yang berkurang, dengan regenerasi yang terjadi dan lain sebagainya, ternyata organ-organ tubuh kita itu menjadi seakan-akan baru lagi. Nah, organ tubuh yang baru ini tentu akan bisa memproduksi zat-zat yang seharusnya mereka produksi dengan baik. Misalnya pankreas, kalau pankreasnya menjadi muda lagi, menjadi baru lagi, seakan-akan mundur ke beberapa tahun yang lalu, otomatis fungsinya melepas insulin masih baik. Nah, otomatis penyakit diabetesnya akan hilang, seperti itu. Nah, ini yang saya ajak Bapak dan Ibu untuk melihat berhubungan dengan rambut tadi adalah bahwa pada saat kita organ tubuhnya menjadi muda semua, otomatis rambutnya pun, penampakan kita pun akan menjadi muda. Jadi menjadi muda kembali tadi hanyalah salah satu guna ya, salah satu hal yang bisa terlihat dari luar bahwa sudah terjadi hal-hal baik banyak di dalam tubuh kita. Dan itu prosesnya ada yang cepat ya. Saya punya donen ada yang minum 1 box itu sudah rambutnya berubah katakanlah 60% begitu. Tetapi ada juga yang perlu waktu sampai 5 bulan, baru kemudian terlihat perubahannya nyata seperti pada Dr. Buana. Jadi tiap orang itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Seringkali donen tanya, dok kalau saya minum nanti misalnya membaik, terus saya konsumsi lagi, saya konsumsi sudah membaik lah katakan, terus saya harus minum sampai kapan begitu. Nah tentu menarik ya, karena ya harus diminum. Kalau kita ingin selalu tambah muda, tambah baik, dan tambah sehat, ya harus diminum terus-menerus. Karena memang badan kita itu memperbaharui sel-selnya ada waktunya gitu. Dan ada yang sampai bertahun-tahun baru memperbaharui turnover sel-selnya. Nah, disinilah kita harus konsumsi cukup lama sehingga bisa semua tergenerasi dengan baik. Lanjut.
ini kemampuannya lagi ya, yang sebelah kiri kita lihat bahwa keseimbangan hormon pada wanita ini akan kembali normal. Tadi saya sudah bilang bahwa kelenjar-kelenjar semua diperbaiki juga. Nah, karena itu pelepasan hormon yang diproduksi oleh kelenjar tersebut menjadi bagus juga. Jadi ini sangat baik pada wanita-wanita yang sudah menopause ya. Saya ada downline juga yang kontak ya. Pak dokter, saya sudah menopause 5 bulan. Bagaimana ya? Dia tanya. Eh, Kenapa Bu? Ya sekarang sudah lebih baik. Sorry, dia bilangnya sih berhubungan dengan suami sekarang sudah lembab lagi seperti dulu waktu muda. Dia bilang. Berarti saya sudah tambah muda ya Pak Dokter. Saya bilang ya itu sudah tambah muda jelas. Dan kemudian yang menarik lagi adalah kalau sudah tambah muda, apakah bisa saya hamil? Itu yang dia tanyakan. Saya bilang bisa Ibu, karena itu hati-hatilah kalau tidak ingin punya anak lagi. Kalau ingin punya anak lagi, ya bagus ya. Banyak yang ingin punya anak, lalu konsumsi SOP 3 bulan, 5 bulan, dan anak yang susah didapat, ternyata kemudian bisa dilahirkan dengan baik dan sehat. Karena apa? Karena tadi mengubah hormon ke arah normal. Ingat, bukan meningkatkan ngawur ya. Jadi Bapak Ibu saya ajak untuk berpikiran bahwa produk kita itu istimewa. Dia membawa ke arah yang terbaik, bukan naik atau turun. Nah, kalau obat lain, obat harus salah satu. Ini mau naik apa turun? Kalau naik ya naik, turun ya turun. Kalau kita punya yang naik bisa turun, yang turun bisa naik. Jadi membawa ke titik keseimbangan. Itu luar biasanya. Dan ini juga berguna pada orang-orang yang mempunyai gangguan misalnya kalau haid terasa nyeri ya. Itu bisa dengan cepat menghilang pada saat hormonnya diperbaiki. Nah, hal ini Bapak Ibu sangat penting sekali karena apa? Karena banyak sekali penyakit timbul karena ketidakseimbangan hormon, termasuk diantaranya tumor dan kanker. Jadi Bapak Ibu yang hormonnya tidak seimbang, hati-hati ya. Karena apa? Karena nanti yang muncul itu kanker-kanker tumor. Banyak orang sibuk mengobati kanker tumornya dengan cara apa? Kemoterapi, radioterapi, operasi. Mereka tidak memperhatikan bahwa kalau hormonnya saja diseimbangkan kembali, maka tumor dan kankernya hilang. Inilah yang terjadi pada banyak testimoni kita. Kenapa orang yang pembesaran kelenjar apa hilang? Kenapa orang yang tadi ada tumor payudara hilang, ya, ada kanker payudara hilang? Ya, salah satunya karena hormonalnya diperbaiki. Oke, lanjut. Sebelah kanan ya, sorry. Di sebelah kanan ini ada peningkatan ekspresi gen. Kita lihat pertanyaannya sering begini, apakah aman kalau dikonsumsi pada ibu hamil? Jawabannya adalah aman dan bahkan bisa memperbaiki bayi yang akan lahir ya. Karena kita lihat ini ada gen-gen di sini ya. HS sekian ini kodenya gen ya. Dan itu internetnya terganggu ya sepertinya ya. Nah, kita lihat di sini gen-gen ya, dan ini adalah guna dari gen tersebut ya. Ada yang menghambat pertumbuhan, ya, ada yang mengatur glukokortikoid, ada yang mengatur glutathione, jadi dan lain sebagainya. Ternyata hal-hal tersebut itu bisa menimbulkan gangguan kalau memang terganggu. Nah, susahnya adalah itu banyak yang merupakan satu yang genetik atau diturunkan. Hebatnya produk ini adalah dia bahkan bisa mengubah gen ini menjadi lebih baik ya. Jadi ekspresi gennya akan diubah. Ini adalah hasil-hasil penelitian gen apa saja yang bisa diubah. Lanjut. Nah, ini kadar gula darah ya bisa menurun dengan baik. Memang pasien-pasien kencing manis banyak sekali yang mendapatkan manfaat dari sini. Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Bila Anda ada gula darah yang tinggi, inilah saatnya menurunkan sekarang, bukan nanti. Karena apa? Karena COVID itu beritanya adalah yang diserang sama dia utama itu bukan paru-paru. Jadi selama ini orang-orang banyak salah ya. Dipikir paru-paru yang diserang. Padahal yang diserang itu adalah kadar hemnya. Jadi dari hemoglobin dari darah ada hemnya, itu yang diikat sama dia. Nah, karena itu oksigenasi akan berkurang dan sebagainya. Dan itu sangat menyerang sekali pada penderita yang tua ya. Laki-laki lebih beresiko daripada perempuan, dan juga ini kita lihat bahwa kadar gula darah yang tinggi itu juga jadi faktor resiko yang sangat bagi orang-orang yang terkena COVID. Jadi normalkanlah gula darah Anda, dan yang lebih penting lagi bukan hanya menormalkan gula darah Anda, sebenarnya perbaikilah pankreas Anda sehingga seakan-akan Anda orang normal. Jadi kalau terkena COVID tidak terlalu beresiko tinggi. Karena kalau tidak begitu kemungkinan berangkatnya jadi gede ya. Lanjut. Ini kerutan
ya, flek berkurang. Nah, ini semua terlihat di sini. Lanjut. Apa yang kita akan alami dalam 4 minggu pertama kalau kita konsumsi SOP? Yang akan kita alami adalah minggu pertama kita akan dapat tidur dengan nyenyak. Ya, ini biasa dirasakan oleh orang-orang. Apakah semua merasakan begini? Tidak. Kadang-kadang ada yang langsung bahkan jadi seger, tidak ada capeknya, ya, tidak ngantuk, ya. Jadi kadang-kadang begitu. Tetapi secara umum, sebagian besar orang itu mengalami kok tidur terus ya. Gitu. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir kalau hal ini terjadi. Karena apa? Karena sebenarnya hal ini adalah satu tanda baik. Karena di tubuh kita sudah terjadi stem cell kita terangsang dan bertumbuh. Kita lihat pada bayi, ya, bayi kalau stem cell-nya sedang tumbuh ya dia banyak tidur. Bapak Ibu di sini mungkin jarang lihat bayi yang begadang seperti satpam gitu ya. Bayi habis makan dia tidur, habis minum dia tidur, seperti itu. Nah, minggu kedua mulai rasa lelah itu berkurang. Artinya menjadi lebih fresh kalau bekerja, dan bahkan pada tingkat-tingkat tertentu sampai banyak yang bertestimoni dulu kalau jalan sekian jauh sudah rasa capek, malas, ya, lelah, habis olahraga, sakit kepala dan sebagainya. Tapi setelah konsumsi ini semuanya itu hilang. Lalu minggu ketiga mulai kekebalan tubuhnya meningkat, jadi mulai tidak mudah kena flu, ya. Minggu keempat adalah bertambah sabar, ya. Maksudnya bertambah sabar ini adalah misalnya pada orang-orang autis, anak-anak autis itu kita lihat biasanya liar sekali, ya, ke sana ke sini lari, tetapi sekarang menjadi sabar, menjadi lebih bisa konsentrasi dan akhirnya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lebih baik. Nah, bertambah sabar ini juga akan terlihat pada orang-orang yang mengalami gangguan hormonal. Saya sangat terkesan bincang-bincang dengan Pak Suijan, ya. Walaupun di luar kantor ini bincang-bincang karena sudah mau pulang nyantol lama. Nah, pada saat hormon terganggu, kadang-kadang orang menjadi tidak sabar. Jadi kalau istri marah-marah menjelang mens itu biasa karena hormonnya tidak seimbang. Nah, dengan diberikan ini tentu bisa seimbang. Kadang-kadang ada yang moodnya, jadi perasaannya itu swingnya, bermainnya perasaannya keras sekali, ya. Apapun diomong oleh suaminya jadi salah. Nah, hal-hal seperti itu kalau diberikan produk ini sebenarnya dia akan menjadi lebih sabar sehingga lebih baik. Gitu. Lalu yang kedua adalah terjadi perbaikan dalam menstruasi. Artinya dulu menstruasinya tidak teratur atau nyeri dan lain sebagainya, itu semua akan kembali ke arah normal sehingga gejala-gejala tersebut akan berkurang dan akan hilang. Lalu terjadi di minggu keempat juga adalah terjadi sirkulasi darah di wajah itu mulai bertambah baik. Jadi nanti akan ada orang-orang yang berbicara kepada Bapak dan Ibu, sekarang kok kelihatan lebih segar, sekarang kok kelihatan lebih muda, demikian. Nah, itulah saatnya Bapak dan Ibu mulai memprospek orang tersebut. Itu kode itu artinya. Oke, lanjut. Sebenarnya perusahaan AFC itu diberikan satu hak eksklusif, ya. Untuk apa? Untuk memasarkan salmon ovary peptide. Jadi yang memproduksi salmon ovary peptide itu adalah dari Nippon Barrier, ya. Nippon Barrier inilah yang kerjasama dengan AFC mensuplai ke AFC. Nah, bila telah diberikan hak eksklusif, artinya apa? Kalau ada di luar sana orang-orang mengatakan mereka adalah mempergunakan salmon ovary peptide dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak tepat, ya. Karena produsen aslinya itu sudah menandatangani sendiri kontrak dengan AFC bahwa hanya memberikan AFC sebagai satu-satunya perusahaan yang memegang hak untuk mendistribusikan salmon ovary peptide. Next. Pada saat kita berkunjung ke pabrik, yang kita lihat adalah stiker ini. Artinya gini, pabrik ini memiliki standar yang tinggi sekali. Dia maunya hanya yang terbaik, ya. Artinya produk cacat keluar itu tidak diinginkan sama sekali. Berbeda dengan kalau di pabrik lain mungkin dia produksi 10.000, kalau rusak sekitar 50 mungkin dianggap wajar. Tapi di AFC hal tersebut dianggap tidak wajar. Inginnya mereka 10.000 diproduksi, tidak ada satupun yang cacat begitu. Karena itu ada stiker zero defect di sana. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat pada saat berkunjung ke pabrik nanti, ini stiker ada, ya, di pintu masuk. Jadi mengingatkan para pekerja juga untuk sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Oke, lanjut.
Safety, bagaimana safety? Safety ini jelas kalau perusahaan Jepang itu paling aman, itu sudah jelas kelihatan ya. Nah, kita ingat dulu waktu kita ke Jepang pada saat di stasiun kereta api, ternyata kita disempritin ya, dan orang banyak teriak-teriak cuma karena kita berdiri di garis kuning. Artinya di Jepang itu sangat safety sehingga kalau cukup jauh jaraknya dari kereta, mereka tidak mau. Mereka ingin sangat jauh dari kereta sehingga kereta sama sekali tidak ada kemungkinan terganggu dengan orang-orang di dekatnya dan orang-orang juga tidak bisa mengalami celaka. Jadi Jepang itu negara yang paling aman. Untuk safety itu mereka sangat memperhatikan. Nah, di sini produknya tentu saja juga aman karena sudah mereka terbiasa bahwa segalanya harus yang the best ya, akan terbaik. Artinya sudah dites dan ada sertifikatnya bahwa tidak ada logam berat, tidak ada bahan kimia berbahaya, tidak ada DNA babi ya. Jadi untuk yang muslim aman. Benar-benar tidak ada unsur babinya, tidak ada yang dimodifikasi genetiknya, terus tidak ada perasa, pewarna, buatan, pengawet dan sebagainya, tidak ada. Radiasi nuklir ya, hormon semua itu tidak ada. Jadi aman Bapak dan Ibu. Jadi tidak usah khawatir dengan produk ini karena ini adalah produk yang sangat tinggi sekali mutunya gitu. Dan sudah lengkap semua persyaratan di Indonesia, nomor Balai POM semua lengkap. Juga bahannya organik, semuanya itu sudah